Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, kali ini saya akan menampilkan kepada kita semua apa yang terjadi di Pakistan ya, yang sangat menghebohkan kita semua teman-teman. Seperti apa yang sudah saya tampilkan di layar, di sini dari situs rakyatsosial.co ya. Sebenarnya juga ada di situs-situs yang lain, tapi saya lebih tertarik di sini karena ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan juga foto-foto ya bagaimana yang terjadi di sana. Ya, ini dia bom bunuh diri di saat Maulid Nabi di Pakistan. Ini berita ini terbaru ya, siang hari ini beritanya maksudnya ya. Ini Sabtu 30 September 2023 pada pukul 13:12 waktu Indonesia Barat. Nah, oke, kita akan lihat saja. Ini dia. Ini dia teman-temannya, bom bunuh diri saat Maulid Nabi di Pakistan. Oke, saya bantu bacakan kepada kita semua. Ini dia, saya blok saja ya. Lebih dari 50 individu meninggal dunia dan banyak lainnya mengalami luka-luka serius dalam dua insiden pengeboman yang terjadi di Pakistan saat perayaan Maulid Nabi pada Jumat 29 September 2023 ya. Serangan terjadi di sekitar sebuah masjid yang terletak di wilayah barat daya Provinsi Balochistan ketika warga berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Oh, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi seperti apa yang kita lihat di sini bahwa ada sekitar 50 orang yang akhirnya meninggal dunia dan mereka juga banyak yang sedang mengalami luka-luka serius ketika terjadi yang namanya pengeboman ya, bom bunuh diri. Ini terjadi di Pakistan dan heran itu teman-teman ya, ini kejadiannya ketika jemaah-jemaah muslim di sana sedang merayakan hari Maulid Nabi, yaitu hari kelahirannya Nabi Muhammad. Oke, jadi hari kelahiran Nabi Muhammad itu 29 maksud saya 28 September. Apakah memang ini setiap tahunnya seperti itu? Saya kurang tahu ya. Nah, oke, lanjut saja. Pihak berwenang di Provinsi Balochistan telah mendeklarasikan keadaan darurat sebagai respons terhadap insiden ini. Nah, namun hingga saat ini belum ada kelompok yang mengakui tanggung jawab atas serangan bom bunuh diri tersebut. Ini sangat disayangkan sekali teman-temannya, terjadi yang namanya bom bunuh diri. Biasanya ini entah apalah ya, tapi ini juga pernah terjadi di Indonesia, hanya saja tidak di masjid ya, tapi ada pernah terjadi di depan sebuah gereja ya, dan juga ada juga pernah terjadi di Tamrin itu ya. Dan yang sangat disayangkan di sini teman-temannya, sampai ada sekitar 50 orang juga yang harus menjadi korban ya, meninggal dunia, dan yang lainnya luka-luka serius ya. Nah, kita dapat melihat dari sini ya bagaimana hancurnya ya. Wow, ini kita melihat ya ada eskavator di sini, mungkin juga sedang mencari, bisa jadi ada korban lagi di dalamnya ya. Ini terjadi, bom bunuh diri melanda dua masjid di Pakistan pada hari Jumat, menewaskan sedikitnya 57 orang. Oh, rupanya jadi 57 orang ini teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Lalu berikutnya kita akan lihat saja di sini. Sementara itu setidaknya 5 orang dinyatakan meninggal. Ini 5 orang, 50 orang sebenarnya. Ya, dalam ledakan bom bunuh diri lainnya yang terjadi di, berarti ada 5 orang lagi ya. Berarti selain tadi yang 50 ada 5 orang lagi di sini ya. Yang terjadi di sebuah masjid di dekat kota Peshawar yang berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa ya. Oke, lalu berikutnya kita akan bacakan saja di sini.
Rekaman video yang berasal dari kota Mastung, Balochistan menunjukkan petugas penyelamat dan warga setempat yang mengevakuasi orang-orang yang terluka akibat peristiwa tragis tersebut. Ya, seorang jurnalis lokasi berusia 40 tahun yang bernama Saifullah memberikan keterangan kepada media, mengungkapkan korban bertumpuk satu sama lain di sana. Saya berada di lokasi saat bom meledak. Wow. Saifullah juga menambahkan bahwa dalam tragedi tersebut 10 hingga 12 anggota keluarganya tewas. Oh, ini sangat luar biasa sekali ya teman-temannya. Bagaimana bisa ini terjadi yang namanya bom bunuh diri? Aduh, kenapa bisa ada orang yang masih berpikiran seperti itu ya? Akhirnya di sini pun dikatakan bahwa ada petugas ya, seorang jurnalis yang kemudian memberikan informasi bahwa keluarganya saja ada yang akhirnya mengalami duka cita juga karena sampai saat ini dikatakan ada 10 hingga 12 orang yang akhirnya juga meninggal dunia ya dalam peristiwa tersebut. Wah, ini dah tidak terduga ya bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Padahal kalau saya lihat itu Pakistan mayoritas Islam ya. Kenapa bisa terjadi ya? Lalu berikutnya dikatakan Haibullah, seorang pria berusia 22 tahun mengalami luka-luka akibat serangan bom bunuh diri. Saat berbicara dengan media di tempat perawatan medisnya di Quetta, ibu kota provinsi di Balochistan, ia menjelaskan semuanya sudah siap di atas panggung. Bom meledak 2 menit setelah saya tiba. Wow, ini kasihan sekali. Nah ini dia kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini saya lihat belum ada kelompok yang ini dia ya. Waduh, betul-betul hancur ya. Kita lihat di sini ada sandal-sandal. Wah, memang. Lalu berikutnya kita akan coba melihat saja di sini. Ini dia. Rumah sakit setempat menghadapi kesulitan dalam menangani jumlah korban yang datang akibat insiden ini. Sementara pemerintah setempat menggunakan media sosial untuk meminta donor darah. Kepala Kepolisian Balochistan Abdul Khalik Sheikh mengonfirmasi bahwa ledakan tersebut merupakan serangan bom bunuh diri. Ia juga mengungkapkan bahwa seorang perwira polisi senior meninggal dunia saat mencoba menghentikan penyerangan. Wow, sampai juga ada seorang polisi teman-temannya harus mengalami ya hal yang tentunya tidak diinginkan oleh keluarganya ya. Lalu Menteri Dalam Negeri Pakistan Sarfraz Bukti mengutuk keras ledakan ini sebagai tindakan yang sangat keji dan menggambarkannya sebagai serangan teroris di kedua wilayah tersebut. Ya tentunya ini tidak kita harapkan ya. Ini juga kalau misalnya terjadi di Indonesia ya tentunya kita pasti akan mengatakan bahwa hal seperti ini sangatlah tidak perlu terjadi ya. Karena tentunya ketika kita melakukan hal tersebut bukan hanya saja kita yang jadi korbannya, tetapi orang lain juga menjadi korban. Pada akhirnya tadi kita melihat ada sekitar 57 orang yang meninggal dunia ya. Oke, wow. Jadi di sini rupanya ada satu pelaku ya yang sempat dilumpuhkan. Wow, luar biasa ya. Ini dia. Sementara itu juru bicara kepolisian Khyber Pakhtunkhwa menyatakan bahwa 2 pelaku bom bunuh diri dan sebuah mobil yang penuh dengan bahan peledak telah berhasil diamankan. Salah satu pelaku saat berusaha memasuki masjid yang terletak di kompleks gedung polisi Kota Ungu telah tidak dapat melanjutkan aksinya. Oke, berarti gagal dia melakukan aksi pengoboman bunuh diri ya. Jadi dia akhirnya ditahan ya. Dilaporkan setidaknya 5 orang telah meninggal dunia, namun polisi menduga beberapa orang masih terjebak di bawah reruntuhan setelah atap masjid ambruk. Oh, kasihan sekali ya. Sampai masjidnya juga runtuh, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, waduh, kasihan sekali ya. Petugas medis memindahkan seorang pria yang terluka dalam ledakan di Mastung dari ambulans di rumah sakit di Quetta. Kasihan sekali ya, ini sepertinya masih bisa diselamatkan teman-teman ya. Cuman kita nggak tahu apakah dia masih bisa bertahan, bagaimana ya. Oke, lalu seterusnya kita akan lihat saja
Provinsi Balochistan yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran adalah provinsi terbesar di Pakistan dan seringkali menjadi target serangan oleh berbagai kelompok bersenjata termasuk kelompok pro-Taliban di Iran, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok ISIS ya. Awal bulan ini setidaknya 11 orang, termasuk seorang pemimpin muslim terkemuka mengalami luka akibat ledakan di distrik yang sama. Wow. Terlibat dalam serangan bom bunuh diri yang terjadi pada Jumat 29 September 2023 tersebut dan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa serangan semacam itu bertentangan dengan kebijakan mereka. Mereka juga mengutuk keras serangan yang terjadi di Tunkhua, menyatakan bahwa masjid, sekolah, dan pertemuan publik bukanlah sasaran kami. Ya, tetap saja ya, sekalipun emang itu bukan sasaran kalian, tapi hal-hal yang seperti pengeboman itu ya tentunya bukan hal yang diharapkan terjadi teman-teman ya, karena itu tentunya akan membuat banyak orang yang menjadi korban tentunya. Seterusnya Menteri Penerangan Pakistan sementara Murtaza Solangi mengecam tindakan para teroris dengan menulis di platform sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang mengatakan bahwa fakta para pelaku memilih untuk menargetkan perayaan kelahiran Nabi Muhammad dan sholat Jumat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan agama, ideologi, dan moralitas. Ya, kita sih nggak tahu ya apakah mereka ini adalah beragama Islam juga atau dari agama lain, tapi yang penting apapun agamanya, bahwa hal yang dilakukan ini bukanlah tindakan yang diajarkan oleh agama manapun juga teman-teman. Saya percaya itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi orang-orang yang sedang menjalankan ibadah, tapi pada akhirnya menjadi korban keganasan mereka ya. Ini dia. Oke, lalu berikutnya ini dia, kita akan coba bacakan saja. Seperti di Indonesia, Pakistan merayakan hari lahir Nabi Muhammad pada tanggal ke-12 bulan ketiga dalam kalender Islam. Di Pakistan, hari Maulid Nabi ini dijadikan sebagai hari libur nasional. Hari dimulai dengan upacara penghormatan senjata Islamabad dan ibu kota provinsi. Selain itu, ruang publik didekorasi dengan lampu-lampu berwarna-warni. Lalu paling terakhir, proses perayaan Maulid Nabi diadakan di berbagai wilayah, banyak diantaranya diselenggarakan oleh penganut mazhab Sunni Barelvi yang merupakan mayoritas di Pakistan. Namun ada sejumlah gerakan keagamaan yang tidak setuju dengan penyelenggaraan proses ini, dengan argumen bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa proses semacam itu pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad dan tahun-tahun sebelumnya. Wow, jadi inilah dia teman-temannya, apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi di Pakistan, di mana ketika mereka merayakan hari raya Maulid Nabi Muhammad ya, atau hari kelahiran Muhammad ya, ini hari ulang tahun ya, terjadi yang namanya pengeboman ya, akhirnya memakan ada sekitar 50 orang ya lebih yang meninggal dunia dan yang lainnya lagi sedang mengalami luka-luka serius ya. Oke teman-teman, semoga saja ini boleh terungkap dan pelakunya atau mungkin kelompoknya dapat diberikan semacam teguran ya, efek jerah lah ya, entah bagaimana undang-undang yang berlaku di Pakistan, ya mereka yang lebih tahu soal hal itu. Yang penting di sini bahwa kejadian yang seperti ini tidaklah perlu terjadi dan tidaklah perlu juga dilakukan oleh siapapun, karena ini hanya memakan korban yang akhirnya meninggal dunia, dan tentunya keluarga mereka pasti akan mengalami duka cita yang sangat mendalam, apalagi dalam peribadatan seharusnya yang kita pikirkan, kita alami adalah sukacita, tetapi dengan kejadian ini tentunya semuanya sudah uh, berbalik ya. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasih.